Maka kami pun mengikutinya Pak. Sehingga harapan kami dengan terbitnya sebulan sekian tanggal sekian. Pernah nggak? Belum Pak. Kalau belum pernah. Pansus Hak Angket DPRD Pati untuk pemakzulan Bupati Pati Sudewo memanggil sejumlah camat dan kepala desa dalam rapat lanjutan di ruang Badan Anggaran DPRD setempat. Pansus mengundang para camat dan kades itu untuk menggali informasi mengenai polemik kebijakan Bupati Pati Sudewo tentang penyesuaian NJOP atas tanah yang mengakibatkan kenaikan tarif PBB P2 hingga 250%. Oleh pansus yang diketuai oleh Teguh Bandang Waluyo, para camat dan kepala desa itu dicecar sejumlah pertanyaan terkait kebijakan kenaikan tarif PBB P2. Dia juga menggali keterangan terkait surat edaran dari sejumlah camat yang mewajibkan warga melampirkan bukti pembayaran PBB P2 jika ingin mendapat pelayanan administratif di kantor kecamatan. Pada intinya tadi dari DPRD menanyakan tentang usulan kenaikan PBB itu, di mana usulan kenaikan PBB itu bukan berasal dari camat atau kepala desa, tetapi usulan tersebut dari DPRD berdasarkan kenaikan NJOP, yang mana camat dan kepala desa dimintai pertimbangan. Surat pelayanan itu merupakan inovasi kami dalam rangka pelunasan pajak, di mana dalam Pergub dinyatakan bahwa upaya penagihan itu diantaranya juga dengan upaya memperingatkan atau teguran, dan kami menganggap bahwa surat itu merupakan dalam Pergub itu penagihan termasuk pada peringatan atau teguran, dan surat itu merupakan teguran atau peringatan bagi masyarakat. Walaupun demikian, pengalaman kami pada saat kami melayani, bila mana ada masyarakat yang belum melampirkan pelunasan PBB, tetap juga kita layani. Itu semua kecamatan membuat Pak ya? Saya kurang tahu. Untuk Kecamatan Pati dari baku 10 miliar 628.512.356 rupiah sudah terrealisasi atau sudah dibayar sebesar 4 miliar 327.508.728 rupiah atau sekitar 40%,72. Itu per Juni Pak ya? Mulai pembayaran? Iya, kami kemarin yang menyampaikan keberatan itu dari manajer ada, di mana Pak Didi kok pajak saya naik sekian, ya monggo panjenengan mengajukan keberatan. Dan perlu diketahui bahwa untuk surat tadi yang saya sampaikan untuk pelayanan itu, kami sudah di Kecamatan Pati Kota khususnya sudah melaksanakan pada tahun 2020 Pak. Karena memang selamanya kami ditugaskan di Kecamatan Pati Kota itu mempunyai satu misi juga untuk pelunasan PBB. Ada keberatan keringan itu sudah kita sampaikan ke masyarakat, dan ada belangkonya sudah kita sampaikan ke desa juga. Dan itu disetujui Pak dengan adanya pengajuan keberatan? Saya kurang tahu, bukan ranah saya yang mengatakan dari DPKAD. Pengajuannya ke DPKAD. Jadi saat ini nanti pada pengembalian itu akan dikembalikan ke desa dengan cara koordinator kering perangkat desa itu membuka rekening, dan nanti akan ditransfer ke rekening koordinator perangkat desa tersebut untuk dibayarkan ke masyarakat, kembalikan ke masyarakat. Pak, kalau dikembalikannya kapan ya Pak? Ini baru proses Pak, ini baru proses pembukaan rekening, karena koordinator perangkat kering ini kan banyak, ini baru proses pembukaan rekening. Tapi dibacakan kapan ya Pak? Saya belum tahu, itu ranahnya DPKAD. Hari ini kita ngundang kepala desa, teman-teman perwakilan kepala desa Pasopati dan Pak Camat terkait dengan pajak, sekaligus pernyataan Pak Camat yang di video-video media itu, sekaligus ada surat edaran dari beberapa camat bahwa kalau tidak melunasi PBB maka tidak akan dilayani. Ini mau kita konfirmasi dulu gitu kan. Ada berapa camat yang dipanggil Pak? Sudah 3 camat, tidak menutup kemungkinan akan kami tambahi lagi camatnya dari Alesnya. Terkait dengan surat edaran itu bagaimana Pak jawaban dari camat sendiri Pak? Surat edaran katanya inisiatif dia sendiri, tidak ada perintah dari Pak Bupati. Terus terkait pernyataan Pak Bupati terkait dengan 250% kenaikan itu, salah satu usulan dari camat, kades dan tokoh masyarakat, ternyata camatnya tidak. Dia sudah disampaikan bahwa gini ya kenaikannya, terus camat terus setujui, bukan usulan mereka. Berarti 3 camat yang dipanggil semuanya sama keterangan? Sama. Tapi temuannya hari ini ya itu Pak ya? Temuan itu berarti tidak sesuai dengan pernyataan Pak Bupati.
Ada kabar Apa? Ada yang 500%, ada yang 1000%. Tadi data teman-teman kita kemarin libur itu tidak terus kita duduk di rumah, tapi teman-teman pansus juga ke bawah mendapatkan masukan. Ternyata ada yang 800%, 1000% gitu ya. Intimidasi tidak saya, cuma rumah saya ini lucu. Di mobil, salah satu mobil itu hampir 4 kali bolak-balik samping rumah saya kaget aja. Terus saya cek plat nomor tersebut, ternyata tidak sesuai dengan mobilnya. Berarti Plat beda? nomor itu tidak sesuai dengan mobilnya. Ya, saya tidak punya pikiran jelek, tetapi rasa-rasanya kami khawatir saja dengan kondisi. Ya, Tapi sebetulnya nggak ada. Dan pintu gerbang saya dibuka, saksinya banyak, ada tamu juga. Mobil itu mondar-mandir. itu di 2 rumah di Pucakwangi sama di Tayo ya? Nah, kebetulan saya main ke sana ke Pucakwangi juga. Mobil itu menutupi saya di Pucakwangi, dan di Pucakwangi 3 kali mondar-mandir itu ada video CCTV-nya. Ada. Itu platnya sama, dipastikan mobil yang sama ya? Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.